Assalamualaikum. Kamu gendut banget ya. Gendutnya, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Oke, ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain bisa bergabung. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain aja ya. Oke. Seharusnya jam 10 teman-teman kita live-nya, cuma karena aku terlalu bersemangat, terlalu bersemangat buat bisa ikut live sebelum jam 10, jadi aku mencoba 10 menit sebelumnya kita mulai. Jangan takut loh, sekarang saya masih pakai masker kok kalau kemana-mana, jadi cuma untuk live aja sih. Posisinya aku nggak pakai masker gitu. Maksudnya kalau misalnya live terus pakai masker kan lucu, nggak kelihatan, nanti kayak Aisyah, hanya mata saja yang terlihat. Oke. Hai, assalamualaikum. Hai. Halo Mas Ilham, gimana kabarnya? Baik ya? Dengar-dengar istrinya hamil ya? Udah berapa bulan nih istrinya hamilnya? Oke. Ini kayak baru 1 ya yang nonton ya? Gak apa-apa, nanti akan bertambah. Chill. Oh, tambah 2, jadi 3 sekarang. Oke. Waalaikumsalam, ditunggu sebentar sih mbak. Gak apa-apa, santai aja sama saya mah santai. Apa nih? Hai, assalamualaikum, mbak 1 nih, jadi 4 orang yang nonton. Oke, memang sebenarnya sih nggak salah teman-teman juga, karena emang aku lagi pengen banget kita mulai lebih awal karena banyak hal yang pengen aku sampein, terutama tentang masalah customer service ya, karena teman-teman kebanyakan ada yang jadi admin sendiri, jual tapi jadi admin sendiri, ada juga yang punya admin. Nah, di sini tuh saya pengen ngasih tahu tips-tips dan trik ketika mendapatkan konsumen-konsumen yang agak susah gitu ya. Agak susah tuh yang dari alasannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Halo Kak Andri Nasa, waalaikumsalam, selamat pagi, salam kenal dari Bandung Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Halo Kak Andri, gimana kabarnya? Baik ya? Bandung gimana Bandung? Masih sepi nggak jalannya? Katanya tuh masih ini ya, masih zona merah nggak sih untuk Bandung? Suaraku kedengeran kan kemana-mana? Oke. Ada Kak Triwahyu nih. Assalamualaikum Mbak, Sidoarjo hadir. Waalaikumsalam. Hai Sidoarjo. Aku sering banget loh roadshow Rosvi di Jawa Timur, terutama pertama kali roadshow Rosvi itu di Sidoarjo. Itu keren banget sih. Itu kemarin tuh minimal 500 nggak sih? Minimal 500 roadshow Rosvi pertama kali di Sidoarjo. Wih, itu keren banget asli. Ikut nggak Kak Triwahyu nih kemarin waktu roadshow di Sidoarjo? Atau ikutnya di Malang? Ada Kak Suranti Nasa. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam kenal dari Samarinda. Wow, jauh sekali Samarinda, ya ampun. Semangat pagi. Oke, untuk Samarinda itu berarti Kalimantan mana ya? Kalimantan mana ya? Maaf, geografi saya bodoh. Saya nggak apa geografi. Tapi aslinya mama saya asli Banjarmasin sih. Untuk Kak Suranti Nasa. Jadi saya masih ada keturunan Banjarmasin terutama. Oke, ada Kak Endi Susanto. Semangat pagi Mbak Nisa, salam kenal dari Jepara. Salam kenal juga dari Yogyakarta gitu ya. Terus ada Mulyadi Singgarnasa. Yes, semangat pagi. Ada lagi Ahmad Naufal, hadir dan manggil Mas Ilham. Oh iya, oke. Ada Kak Melani. Assalamualaikum Kak, Jepara hadir. Oke. Oh, ini ada balasan dari Kak Andri nih. Alhamdulillah Kak, Bandung sudah mulai normal lagi. Alhamdulillah, berarti perekonomian masih jalan ya sebenarnya untuk kafe-kafe, pasar-pasar gitu masih jalan nggak sebenarnya? Kalau di Jogja sih pasar-pasar, terus supermarket, kafe-kafe tuh udah pada buka semua gitu. Hai Kak Ahmad Naufal, sini saya wave.
Oh, untuk Kak Triwahyuni belum kenal Nasa, Mbak Nisa. Oh, oke deh. Sebenarnya sih kemarin tuh rencananya kalau nggak ada COVID, roadshow Rosvi itu masih berjalan sih sampai sekarang, terutama ada beberapa kota yang belum pernah kita datengin, dari kayak Kalimantan, terus habis itu Sidoarjo. Kami sebenarnya pengen lagi masuk ke Sidoarjo, tapi cuma kayaknya memang lagi masa COVID tuh semuanya kan ditutup ya, kita nggak boleh roadshow, nggak boleh kemana-mana gitu. Ada kak apa nih, Kak Dwi Kurniasi, assalamualaikum. Di Kurnia Nasa Wangon hadir, waalaikumsalam. Ada Kak Winarsi Diamond, semangat pagi, hadir Kak dari Kang Anyar. Mantap. Ada Muklas Adib Probolinggo hadir Mbak. Wih, sip. Oke, teman-teman semuanya, maaf ya kalau misalnya dari wajah foto yang di fair tuh berbeda dengan yang seperti yang sekarang. Karena itu foto sebelum saya hamil terutama. jadi agak sedikit berbeda, karena ya namanya ibu hamil tuh selalu makan, selalu lapar lah ya gitu. Jadi agak bertambah lemaknya di antara pipi ini gitu ya. Kebetulan biasanya tuh kan kita backgroundnya warna merah karena Rosvi ya. Saya ingin mengambil sebuah suasana yang agak berbeda, jadi saya pengen live di tempat yang terbuka, terus habis itu tempat yang sedikit menenangkan, sedikit menenangkan gitu ya. Jadi pengen suasana yang berbeda karena kemarin tuh sempat aku dapat informasi sih dari kesehatan teman saya, dokter gitu, kalau bisa teman-teman yang mau pergi terutama atau mau kafe atau mau ke supermarket gitu, jangan terlalu lama di luar, pertama. Kedua, kalau bisa sirkulasi udaranya tuh bagus. Jadi kalau misalnya mau kafe jangan yang ambil ASEAN, tapi yang ambil yang outdoor gitu ya. Oke, ada Kak Wati Nasa. My god, banyak juga ya. Kak Wati Nasa ini ngomongnya hadir Kak. Hadir. Ada Kak Siti Rohani, siap nyimak dan ngomong ke Kak Mulyadi, oke. Ada Kak Mugi Rahayu, selamat pagi, Kulon Progo hadir. Halo, Kulon Progo. Oke. Ada Ramnum Fitanasa, siap belajar Kak, waktu merapat, saya dari Tuban Kak, semangat pagi, kenal hadir. Oh hai. Oke. Makin deh Mbak Nisa nih. Aduh, makin apa ya? Oke, ini ada yang ini lucu lagi nih. Winarsi Diamond. Kemarin pas Rosvi share Dr. Yusri, Mbak Nisa ada juga ya? Bener banget. Jadi saya sama Dr. Yusri itu selalu berduaan. Kita berdua itu semacam kayak lem dan kertas, jadi nggak pernah lepas. Kita berdua kalau mau live gitu, aku mau live, ini Dr. Yusri di sini loh sebenarnya. Cuma dia lagi ada meeting sama tim Rosvi sebenarnya. Dr. Yusri ada di kantor nih. Cuma kan jatuh. Mana ya tadi? Jadi cuma posisinya tuh Dr. Yusri emang nggak boleh, dia lagi di dalam karena kebetulan kan bentar ya teman-teman ya, pentul saya jatuh. Gimana sih pentul saya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya Dr. Yusri ada di sini, dia lagi ngobrol-ngobrol sama tim Rosvi terutama. Lagi ada beberapa project yang penting buat teman-teman semuanya, dan kita ada sebuah kejutan nanti, dan itu bagus banget kejutannya, dan kita lagi berusaha untuk mematangkan kejutan itu. Ya, aku penasaran deh pentul aku di mana. Tadi tuh jatuh. Ya, jatuh beneran deh. Ya udah deh, kemana nggak tahu. Oke deh. Nah, ada Kak Pati hadir, colek Nas Ahmad Naufal. Situasi semangat pagi Pati Kedar hadir Jepara. Oke. Cari pentul Kak. Iya bener. Tadi pas ngomong tuh lepas pentulnya, nggak tahu kemana nih pentulnya. Tadi tuh jatuhnya di baju. Nah loh, ini di bajunya nggak ada. Aduh. Jadi aneh nih. Entah diambil siapa. Entah mata saya juga nggak ngeliat mungkin. Oke. Oke, Kak Dodi ini ada colek, yuk minta bener colek dulu semuanya. Karena apa? Karena aku pengen banget ngasih tips and trick yang bener-bener bagus banget. Karena ini penting banget buat teman-teman yang punya admin atau sering banget jualan di marketplace atau langsung jualan di WA. Karena nih saya akan memberikan
tips and trick bagaimana teman-teman harus menjawab ketika customer bilang saya tanya suami dulu ya, atau misal ada beberapa customer yang membandingkan produk teman-teman sama produk lainnya gitu. Nah itu yang paling penting. Bentar ya, saya tak telepon seseorang buat memberikan saya pentul. Mana sih? Oke. Jadi gitu. Terus, nah sampai saya nunggu teman-teman yang lain ya buat buat ih nggak enak banget deh kalau nggak ada pentulnya. Asli deh. Aduh, muka aku tambah gemuk lagi. Astaga. Oke, jadi mana nih tadi? Tolong ambilin pentul dong. Ambilin pentulku hilang. Pentul. Ambilin pentul di mejaku. Di meja. Oke. Mohon maaf ya, ada iklan. Oke. Tadi tuh kebetulan memang tips-tipsnya ini sering banget saya dapetin dari teman-teman Rosvi yang selalu, Kak ini gimana ya, kok aku susah closing nih gara-gara A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Ada iklan. Iklan lagi baju kuning. Jadi gitu, kayak saya akan memberikan sebuah tips and trick bagaimana teman-teman harus menjawabnya. Nah di sini ada pentul Mbak Nisa. Ayo, ya ampun, iya. Jadi tuh sebenarnya tuh pakai penjepit kertas dulu Kak. Ini sebenarnya aku tuh nggak ada penjepit kertas, ada itu tempat makan nih. Aku bawa makan, aku bawa hand sanitizer, aku bawa masker, aku bawa minum. Ini siap-siap aja. Sebenarnya nih tadi tuh ada kelihatan loh. Kok sebel ya gue ya. Oke nggak apa-apa, kita lanjut. Jadi banyak banget. Terus yang terutama adalah paling banyak pertanyaannya adalah gimana cara kita biar cepet banget follower kita naik. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena banyak banget yang nanya, Kak berapa kali sih kita harus posting di Instagram, berapa kali sih kita harus posting di mana tuh, di Facebook, terus berapa kali sih kita harus posting di fanpage, atau berapa kali sih kita harus posting di TikTok atau YouTube atau sekarang yang lagi terkenal itu WA gitu ya. Nah ini banget sih, ini penting banget, apalagi teman-teman yang terkadang mengambil gambar-gambar yang tidak sesuai dengan teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ngambil langsung dari Google ya, dari Google itu biasanya banyak banget kapasitasnya itu size-nya tuh kecil, jadi tuh banyak banget teman-teman yang kalau posting itu jadinya jelek gambarnya. Itu wajar sih kalau menurut saya, karena apa, kalau di Google tuh kan berbagai macam size ya untuk gambar-gambarnya. Jadi so far sih sebenarnya teman-teman harus pinter-pinter untuk mendesain gambar terutama. Nah, masa gue harus pakai kertas sih? Nah, untuk ini apa nih? Aku nggak bisa baca satu-satu ya, soalnya ini banyak banget, asli. Tung Agung hadir Kak. Ini untuk semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya. Saya doakan semuanya sehat gitu ya. Nah ini yang ada informasi yang paling penting dari teman-teman. Facebook itu, terutama Facebook ya, Facebook itu kan sudah dibeli oleh Instagram. Instagram tuh udah dibeli oleh Facebook. Kebalikan gue ngomongnya. Nah Facebook itu tiap minggunya itu algoritmanya akan selalu berbeda ya. Algoritmanya akan selalu berbeda. Thank you, makasih loh, ya ampun. Saya punya asisten yang baik banget. Oke. Jadi banyak banget informasi yang paling penting, yaitu adalah algoritma. Sebentar ya, aku tak pakai ini dulu bentar. Twing twing. Oke, dah selesai. Oke. Jadi sebenarnya ya Facebook itu setiap minggunya tuh algoritmanya berbeda. Jadi misalnya nih minggu lalu teman-teman itu sering banget nge-add pertemanan tuh bisa sampai 50 misalnya gitu dalam per hari gitu. Tapi terkadang minggu depannya teman-teman cuma punya nge-add tuh cuma 20, habis itu udah stop, kena kayak ada peringatan gitu. Nah itu sebenarnya tidak sengaja teman-teman
itu adalah algoritma yang sudah diubah oleh mereka dari minggu ke minggu gitu. Apalagi kalau misalnya masalah fanpage, ada beberapa hal yang sering banget kita temui adalah nih ada beberapa mitra usaha NASA itu biasanya copy paste dari gambar kita dan kata-kata kita. Nah, ketika memostingkan, mereka lupa untuk mengubah kata-kata sedikit lah yang harusnya dengan sama, misalnya seperti harusnya diganti dengan sama atau apa gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh ya teman-teman, dan bahkan mereka nggak bisa posting gitu. Dan itu sangat-sangat berpengaruh pada teman-teman ketika memposting sesuatu seperti itu. Nah, yang paling penting adalah, oh my god, ini rame banget, langsung taliin aja kak. Ih, tahu nggak, sebenarnya saya mau naliin, cuma saya nggak pinter naliin. Oke. Sebenarnya itu banyak banget sih informasinya. Yang pertama, teman-teman, kalau misalnya mau ngedesain, saya paling penting ada informasi yang paling penting. Teman-teman kalau mau ngedesain gambar ya, gitu, silahkan download Canva. Ya, Canva tuh paling gampang teman-teman semuanya, dan dia tuh nggak pakai susah-susah sama sekali. Jadi silahkan download, namanya Canva. Itu bisa paling enak sih sebenarnya menggunakan komputer atau laptop ya, dibandingkan menggunakan HP. Jadi sebenarnya di HP ini banyak banget sih kayak aplikasi-aplikasi store untuk mendesain. Tetapi kalau menurut saya Canva itu adalah paling lengkap. Dari yang paling lengkap itu, pertama, dia bisa dengan ukuran Instagram, ukuran poster, ukuran A3, ukuran A4. Jadi itu banyak sekali ukuran-ukuran yang teman-teman butuhkan kalau di Canva ya. Nah, kalau di HP itu sebenarnya bisa download Canva, ada di HP itu bisa download Canva. Cuma kalau saya lebih nyaman menggunakan komputer. Kenapa? Karena biasanya untuk Canva itu kan dia harus mendownload gambar-gambar ya, atau gambar-gambar atau kata-kata gitu ya. Nah, kalau menggunakan komputer, teman-teman bisa new tab nih ya, new tab, atau biasanya kalau misalnya atau buka Google Chrome atau buka Opera Mini, silahkan ketik free pick ya, free pick tulisannya FREEPIK, free pick. Kenapa? Karena itu adalah tempat dimana teman-teman bisa mendownload gambar-gambar yang macam-macam. Jadi teman-teman bisa mendesain sendiri gitu kan. Bahkan sebenarnya teman-teman bisa minta bantuan dari beberapa teman-teman CS admin gitu, minta bantuan untuk digambarkan, atau minta bantuan untuk kak bisa nggak minta gambar-gambar untuk promosi produk, itu bisa banget. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya, tapi kan kalau misalnya teman-teman copy paste itu kan pasti kan banyak banget yang ngopi juga kan. Nah itu dia. Jadi akan lebih baik sebenarnya teman-teman bisa sendiri lewat Canva, tapi bisa download gambarnya di FreePic. Itu macam-macam teman-teman gambar-gambarnya. Jadi nggak perlu apa ya bahasanya, nggak perlu bingung mau ngambil gambar yang mana, seperti itu. Nah, untuk Canva akan lebih baik teman-teman itu menggunakan ukuran Instagram. Nah, jangan pernah menggunakan ukuran selain Instagram, misalnya poster atau A3 atau kartu ulang tahun dan segala macam, itu jangan ya. Akan lebih baik menggunakan Instagram. Karena apa? Karena kalau di Facebook, di Instagram, di WA dan segala macam itu ukuran layarnya ukuran gambarnya itu 1:1 ya. Jadi teman-teman, itu yang paling penting. Terus kalau ada yang nanya nih, banyak banget kemarin saya kan lihat tuh sebenarnya di akun Zea ya, kebetulan saya punya 2 akun, namanya akun Zea sama akun Nurul Lisa gitu kan. Kalau akun Zea itu biasanya buat saya membantu teman-teman distributor, teman-teman minta usaha NASA untuk mendapatkan informasi-informasi penting. Tetapi kalau misalnya Nurul Nisa itu akun pribadi saya. Jadi biasanya kalau di akun Nisa tuh saya sering banget memberikan beberapa informasi bagaimana tips and trick, karena itu penting banget sih bagi teman-teman yang punya customer service gitu. Nah, banyak banget kemarin, ini yang paling penting sih, kemarin tuh sering banget dan saya membaca salah satu komentar-komentar di live saya yang sebelumnya.
Itu mereka nanya, gimana sih kak kalau gimana sih kak dan caranya gimana posting gambar di media akun sosial kami, atau jam berapa aja sih kita mau posting di akun media sosial kami gitu. Nah itu kebetulan kalau teman-teman tahu, posting di Instagram atau di Facebook atau di fanpage itu ada jam-jamnya, jam-jam dimana kenaikan yang lihat postingan teman-teman tuh banyak. Yang pertama adalah jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Ya, kita harus dipantengin ya teman-teman, jam 9, 12, dan jam 3. Itu adalah jam-jam dimana nanti trafficnya atau kenaikannya itu akan tinggi. Nah, yang paling utama adalah kalau bisa Facebook teman-teman tuh bukan Facebook teman-teman NASA, tapi Facebook teman-teman umum. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau posting sesuatu tentang produk NASA atau produk Rosby ya, jangan sampai teman-teman posting di teman sendiri gitu ya. Kalau bisa nih, postingnya itu di teman-teman umum, teman-teman umum atau teman-teman yang bukan mitra usaha NASA gitu ya. Nah, terus ini sering banyak banget yang saya naik ke saya terutama. Kak, gimana sih caranya saya jawab kalau dapat konsumen temen dan minta harga temen? Ini paling penting. Tahu nggak pentingnya apa? Jadi banyak banget teman-teman mitra usaha NASA yang nggak enak sama temennya sendiri kalau misalnya ada temennya minta diskon atau minta harga temen tentang produk NASA gitu ya. Teman-teman semuanya, asal teman-teman tahu ya, nggak ada namanya harga temen ya. Semua itu harganya harus sama, nggak ada harga temen ya. Jadi itu yang paling penting. Kenapa? Di namanya bisnis itu nggak ada yang namanya harga temen, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu bisnis, ya silahkan menggunakan harga bisnis kalian, jangan menggunakan harga temen. Kalau misalnya temen itu minta harga temen sama teman-teman, jangan istilahnya jangan dikasih harga temennya, tapi tinggalin aja tuh temennya. Karena apa? Nggak ada manfaatnya buat teman-teman mempertahankan temen yang selalu minta harga temen ya. Paham ya maksud saya ya? Karena apa? Karena yang pertama teman-teman rugi ya, yang kedua namanya bisnis nggak ada yang kayak gitu. Jadi bahasanya tuh boleh atau enggak gini teman-teman, boleh dia minta diskon. Misal nih ada temen minta diskon, kak ya pun harga temen dong, diskon 10.000 ke 20.000 ke, misalnya kayak gitu, nggak apa-apa, tapi harus ada minimal order. Misal nih teman-teman buat ini ada yang nanya Ulf Amala, iya kak bener banget, temen minta harga temen. Wah, ini yang paling penting. Kalau misalnya ini ada tipsnya sih, kalau misalnya teman-teman nggak enak sama temennya sendiri karena minta harga temen, silakan teman-teman boleh, gimana sih kok teman-teman dan teman-teman aku manggil sahabat Rosby aja ya. Jadi sahabat Rosby bisa minta ke minta ke temennya, ngomong ke temennya kayak gini, oke, aku kasih diskon 20.000 tapi harus ada minimal order ya, misal 3 pieces gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu rugi bandar ya kalau aku bilang. Jadi nah ini benar dikatakan Zainal Effendi, adanya harga mitra dan harga konsumen gitu. Iya benar, itu benar banget, adanya harga mitra dan harga konsumen. Nah kalau misalnya minta harga teman, silakan saya berikan tips, boleh diskon 10 sampai misalnya 20.000 tapi minimal order 3 box misalnya gitu, atau 4 box atau 5 box. Teman-teman nggak akan ada rugi kalau kayak gitu ya caranya. Nah sekarang kayaknya udah ngumpul banyak ya. Oke, saya akan memberikan sebuah tips. Ini yang paling utama sih dari live kita hari ini. Tadi kalau itu cuma sampingan sih. Ada beberapa informasi yang paling penting. Saya akan memberikan sebuah tips and trick gimana caranya teman-teman kalau dapat konsumen yang sering banget ngomong, kak, aku tanya suami dulu ya kalau mau beli produk kakak. Nah, ini tipsnya. Jadi sebenarnya wajar sih kalau menurut saya konsumen tuh jawab seperti itu, dikarenakan itu mereka tuh agak sedikit ragu sebenarnya dengan produk kalian. Entah ragunya dari mana saya juga nggak tahu, tetapi itu adalah hal wajar
yang namanya seorang pembeli ya. Jadi mama kan gue jadi ini, iya ampun Kak Syahpati, kakak lucu deh, gemes deh gue, ya ampun. Oke, jadi sebenarnya untuk konsumen yang ngomongnya sering ngomong, Kak saya tanya ke suami dulu ya gitu. Nah itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Jadi teman-teman jangan sampai patah semangat kalau misalnya dapat konsumen seperti itu ya. Wajar kalau misalnya seorang pembeli kayak saya nih ya, saya tanya suami saya dulu, karena apa? Saya kemungkinan besar ada kata ragu dengan produk teman-teman sekalian. Kalau misalnya sahabat Roswi coba sahabat Roswi juga melihat bagaimana cara sahabat Roswi itu memberikan informasi atau memberikan manfaat dan lain-lain tentang produk tersebut gitu ya. Nah biasanya mereka tuh ragu karena informasi yang mereka dapatkan kurang begitu wow, atau kurang tertariknya mereka dengan manfaat yang teman-teman berikan, seperti itu ya. Apa nih? Si Dohadio hadir Kak, salam kenal juga. Hai Kak Anissa. Dex Mini Mavis, semangat pagi. Maaf tadi lagi bersih. Ya ampun, ibu rajin banget ibu. Rumah saya nggak pernah dibersihin. Oke. Nah, sebenarnya itu udah hal wajar ya teman-teman. Mereka ragu dengan produk teman-teman karena mungkin kita kembali ke cara kita bagaimana kita memberikan informasi atau manfaat dari produk kita masing-masing. Nah, kalau misalnya si konsumen tuh bener-bener tanya sama suaminya, apakah saya boleh beli produk ini gitu. Misal nih, jadi teman-teman nggak boleh langsung yang konsumen nih pasti cuma ini deh, cuma nanya-nanya doang, pasti nggak beli. Itu nggak mesti. Jadi kalau misalnya dia bener-bener dia nanya sama suaminya buat beli produk ini, terus teman-teman harus ngomong apa? Itu kan. Nah, kalau misalnya dia seperti itu, ini tipsnya ya teman-teman ya. Ini tipsnya. Saya beritahu. Pertama, silakan tulis, iya Kak, nggak apa-apa. Senengnya suami punya istri kayak kakak. Why? Karena kalau misalnya seorang perempuan ya ini riset dari saya sih. Kebetulan ini saya melakukan riset ya. Kalau misalnya teman-teman melakukan iya Kak nggak apa-apa, seneng dia punya istri kayak kakak misalnya gitu. Berarti kita memberikan sebuah apresiasi terhadap dia bahwa ini kenapa ya? Pasti kan tertarik, dia tertarik sama kita lah. Kenapa sih nih kakak kok tiba-tiba ngomong senengnya punya istri kayak kakak gitu. Nah pasti saya yakin tuh customer itu pasti jawab, hah senengnya dari mana ya kak? Pasti kayak gitu banget. Nah kalau misalnya dia nanya gitu, Kak saya tanya suami dulu. Ini pinter banget sih, ya ampun Kak Zainal. Oke. Nah ini kalau misalnya dia nanya, hah senengnya dari mana? Misalnya konsumen ngomong kayak gitu. Nah silakan teman-teman jawab seperti ini. Ya Kak, soalnya saya tuh enak ngobrol sama kakak. Apalagi kakak tuh baik dan menjaga hubungan romantis dan amanah dari suami kakak. Soalnya kakak kalau beli barang gak asal beli. Kakak pasti izin suami dulu. Kalau saya lihat kakak benar-benar menjaga uang atau tidak boros dari suami dan sangat menghargai dan menghormati kerja keras suami. Saya doakan semoga suami kakak mengizinkan kakak untuk order produk kami ya. Nah, ketika teman-teman ngomong seperti itu ke konsumen, berarti teman-teman memberikan sebuah sanjungan, sebuah pujian terhadap konsumen, dan ketika konsumen itu dipuji, maka mereka akan senang. Nah, biasanya kalau misalnya dia ngomong, kakak bisa banget, itu kayak gimana sih kak, itu kayak gimana sih kak produknya, bla bla, itu pasti akan ada jawaban seperti itu. Nah, kalau misalnya ada jawaban seperti itu, silahkan bicara seperti ini. Kami boleh izin ya kak untuk menjelaskan manfaat produk kami sebelum kakak tanya ke suami ya kak. Jadi ini tuh kan banyak banget yang sering ngomong kayak gitu. Tuh kan banyak banget yang ngomong, iya kak sering banget, itu sering banget emang.
Jadi teman-teman tuh, pertama, kalau misalnya punya konsumen, saya harus memberikan sebuah pandangan buat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman itu punya konsumen, akan lebih baik konsumen itu dipuji. Pertama. Kedua, berikan sebuah kenyamanan terhadap konsumen itu, bagaimana konsumen itu nyaman terhadap diri Anda. Kenapa diri Anda? Mungkin kalau misalnya dia nyaman, dia menganggap seperti teman Anda itu adalah saudara gitu ya, sehingga dia ngomong tuh belak-belakan dan segala macam. Nah, kalau misalnya dia bilang apa namanya tuh tadi tanya suami ya, saya tanya suami dulu ya gitu. Nah, itu sebenarnya secara sengaja tuh dia ya itu pertama ragu, kedua dia bisa aja tanya sama suami beneran gitu loh. Kalau misalnya dia memang pengen beli sesuatu gitu kan. Nah, akan lebih baik teman-teman menjawab seperti itu, karena apa? Ketika teman-teman ngomong seperti itu akan terjadi kedekatan terhadap konsumennya. Nah, kalau bisa terjadi kedekatan, biasanya di konsumen ya itu akan closing, misalnya akan beli produk teman-teman gitu loh, karena mereka merasa bahwa oh, customer service ini baik banget ya gitu. Customer service ini baik banget, dia tuh bisa ngertiin aku, dia bahkan nggak marah-marahin aku, bahkan nggak pernah yang Kak jadi pergi jadi order nggak sih gitu. Dia nggak pernah kayak gitu loh. Jadi mereka merasa bahwa yaudah deh, seterusnya aku akan order di tempat sini gitu. Nah, itu penting banget, karena apa? Kalau misalnya mereka udah ngomong seperti itu, mereka tuh akan selalu order terus ke teman-teman, karena mereka merasa bahwa teman-teman tuh adalah teman terbaiknya mereka untuk order sesuatu, dan mereka mengatakan bahwa kalian tuh jujur banget kalau misalnya mau jualan gitu. Jadi ini kenapa ada yang ngomong kok cerah makin gimana gitu ya, apa karena udah married ya? Iya dong, karena ini sih kebetulan saya kan lagi hamil, jadi makin glowing gitu. Nggak deng, yang masih tambah subur. Iya sih, tambah subur memang, apalagi kalau lagi hamil, tambah subur banget gitu ya teman-teman ya. Saya minta teman-teman kalau bisa kalau bisa punya konsumen yang benar-benar bisa kalau bisa teman-teman tuh jadi CS yang benar-benar bisa mengerti perasaan konsumen. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman itu mengerti perasaan konsumen, mereka akan sangat senang dengan teman-teman terutama, dan dia akan selalu order ke teman-teman. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa teman-teman tuh jujur kalau jualan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba nih ada yang ngomong, saya tanya suami dulu ya, oke kak, misalnya cuma gitu. Terus beberapa hari kemudian, gimana kak, jadi order nggak gitu, saya yakin pasti nggak akan dibales tuh WA-nya atau nggak SMS-nya gitu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini songong banget ya nih CS, kok kayak gini ya caranya gitu. Dan mereka pasti akan tidak akan pernah menghubungi teman-teman lagi gitu loh. Nah, kalau bisa dengan cara tips and trick yang tadi saya bilang, itu teman-teman gunakan. Karena apa? Mereka akan merasa ada kedekatan dengan teman-teman terutama, sehingga kalau misalnya dia ada kedekatan dengan teman-teman, dia pasti akan selalu order di tempat teman-teman semuanya gitu ya. Nah, terus sebenarnya teman-teman yang gabung di sini sudah ini belum sih? Sudah ikut yang kemarin belum sih? Live yang kemarin live-nya kesimpan ding ya. Jadi bisa nonton ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau bisa kalau bisa jangan pernah membohongi konsumen ya. Itu kan paling penting. Jadi customer service itu harus benar-benar jujur, benar-benar halus, benar-benar sopan, benar-benar yang sangat bersahabat terhadap konsumen gitu ya. Customer service kok konsumen sih. Kalau menjadi customer service harus jujur, harus bersahabat, harus sopan, harus lembut sama konsumen. Oke? Gitu. Apa nih? Rame banget ya. Oke, rame banget asli. Oke. Terus tadi udah paham ya teman-teman ya, gimana caranya kalau misalnya dapat konsumen yang saya bilang, saya tanya suami dulu ya gitu. Apa harus saya ulang lagi? Saya ulang lagi aja ya. Kalau misalnya nih, ada konsumen nanya ke suami, saya nanya suami dulu ya kalau misalnya mau beli gitu. Nggak apa-apa, teman-teman tuh anggap aja mereka benar-benar mau ngomong sama suaminya ya. Jangan anggap bahwa mereka
ih paling nggak jual, paling nggak beli tempat gue gitu. Jangan sampai ada pikiran seperti itu, tapi berpikir bahwa oh dia bener-bener mau tanya sama suaminya gitu ya. Nah terus ini yang paling sering sih, paling sering ditanyain sama teman-teman, yaitu adalah kalau misalnya nih ada customer atau konsumen bandingin produk kamu dengan merek lain. Nah ini yang paling penting teman-teman. Jadi kita tahulah setiap produk itu pasti ada pesaingnya, ya, pesaing A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, banyak banget, apalagi kita di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dan setiap produk itu pasti ada harga-harganya dan masing-masing manfaatnya, bahkan kalau misalnya memiliki manfaat yang sama gitu ya. Nah kalau misalnya ada konsumen yang selalu membandingkan produk kalian yang kalian jual ke konsumen dengan merek lain, intinya saya minta tolong, tipsnya adalah jangan pernah mendebat customernya ya. Jangan pernah mendebat customernya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mendebat, maka pasti customer itu akan ya udahlah bodo amat sama si customer service ini nggak nyaman nih gue mau order di sini gitu ya. Nah kalau misalnya tiba-tiba nih, misal nih ada kata-kata customer, kok mahal sih kak, misalnya gitu, kok mahal sih kak harganya, padahal kemarin aku pakai merek B itu lebih murah dan tahan lama lagi. Misal ada iklan, oh nggak ada. Misal ada konsumen ngomong kayak gitu, jadi dia membandingkan produk teman-teman yang misalnya teman-teman jual Roswi, iklan maaf ya teman-temannya ada iklan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada konsumen yang naik Roswi tapi terus dia membandingkan Roswi dengan produk lain, dan apalagi kalau dibilang harganya lebih murah dan tahan lama lagi, misalnya seperti itu. Nah kalau bisa nih sebagai penjual atau mitra usaha NASA, itu akan lebih baik selalu memberikan ketulusan hati dan memberikan solusi meskipun itu bukan produk yang ditawarkan ya, bukan produk yang ditawarkan. Misal nih, oh iya kak, oh kakak lebih mantep ya dengan produk merek B, misalnya kayak gitu. Aku juga dulu sering kak pakai, apalagi tahan lamanya. Karena saya dulu juga beli kak, apalagi penjualnya dulu baik banget. Nah teman-teman harus memberikan solusi dan harus memberikan hati yang tulus terhadap konsumen teman-teman semuanya ya. Jangan sampai teman-teman mendebat, itu yang paling penting. Nah kalau misalnya si penjual, kalau misalnya si konsumen tuh ngomong, kakak juga make nih produk yang itu, jawab aja sejujurnya, ya kak saya dulu pakai itu tapi sekarang sudah enggak, karena saya melihat ada beberapa merek yang ini lebih bagus dibandingkan merek yang itu, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum pernah merasakan merek yang dibandingkan oleh konsumen teman-teman, silahkan nih jawabnya seperti ini. Sebenarnya kak aku nggak pernah coba sih untuk merek yang ini gitu kan. Mungkin merek ini lebih baik dan harganya emang nggak jauh beda. Nah jawabnya gitu. Nah jadi kenapa? Karena setiap konsumen itu kan modelnya berbeda-beda ya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang ada yang modelnya memang dia manut gitu ya. Nah akan lebih baik sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu jangan pernah mendebat customer. Kalau misalnya mendebat customer pasti akan meninggalkan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman dijawabnya seperti itu dan teman-teman memberikan solusi, bahkan memberikan ke hati yang tulus gitu, mereka akan lebih nyaman dengan teman-teman. Bahkan mereka akan menyimpan nomor teman-teman di HP mereka dengan nama jualan teman-teman seperti itu, sehingga mereka kalau misalnya nih kehabisan produk tersebut dan mereka sudah mengerti, sudah mendapatkan manfaatnya sendiri, dan manfaat dari misalnya dia jadi beli produk yang B gitu dan dia mendapatkan manfaatnya sendiri gitu, tapi pasti dia akan kembali ke merek teman-teman semuanya gitu ya. Kenapa? Karena mereka akan lebih nyaman. Iya sih, kalau menurut aku kakaknya ini jujur ngomongnya bahwa merek B ini kurang di sini A, B, C, D, E, F, G misalnya kayak gitu. Tapi mungkin yang produk yang ditawarkan kakaknya ini emang lebih bagus dibandingkan produk yang B. Itu pasti yang ada di pikiran oleh konsumen setelah mereka menggunakan produk B tersebut
produk B tersebut gitu ya. Itu. Jadi kemungkinan besar teman-teman akan closing di bulan berikutnya atau akan closing setelah produk itu habis gitu. Nah, ada beberapa note yang sering banget yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah jangan pernah takut customer nggak closing produk kita, tapi setidaknya customer suka dengan kita karena kita dilihat sebagai penjual yang tetap baik, sehingga bisa jadi 2-3 minggu kemudian customer jadi beli produk kamu. Itu yang tadi saya sampaikan. Misal dia membeli tadi barang yang merek B tadi itu ya. Nah terus dia udah merasakan sendiri nih manfaatnya tadi, tapi dia merasa kurang A, B, C, D gitu kan. Harusnya kemarin aku beli produk A yang ditawarkan oleh kakaknya. Yaudah deh, mulai besok aku beli di produk kakaknya, soalnya juga penjualnya baik. Saya yakin pasti itu akan closing. Yang kedua, jangan pernah mengejar customernya. Udah berapa menit sih nih? Udah 41 menit, wow lama banget. Jangan pernah mengejar customernya ya. Jangan pernah, jadi teman-teman kalau misalnya nih ada konsumen yang mengatakan bahwa Kak, tadi bilang, Kak, kalau misalnya ini gimana ya, misalnya produk B gimana ya, gimana Kak, produk B itu nggak bagus loh, produk A yang bagus, misalnya seperti itu. Atau Kak jangan beli produk B, bagusnya produk A, misalnya seperti itu ya, bagusnya produk A misalnya gitu. Terus dia diem aja nggak balas WA teman-teman atau nggak balas SMS teman-teman, terus teman-teman balas WA-nya dia, gimana Kak jadi order nggak? Gimana Kak jadi order nggak? Selalu seperti itu, pasti tuh customer akan lari. Percaya deh sama saya, karena apa? Karena mereka merasa risih teman-teman. Kalau misalnya bayangin deh teman-teman jadi pembeli ya, terus teman-teman dikejar terus sama dikejar terus sama orang gitu ya, gimana Kak jadi order, berasa kayak kamu dikejar sama debt collector. Itu penting banget, karena kayak jadi risih kan kalau misalkan selalu ditanyain, jadi order nggak Kak, jadi order nggak Kak, jadi order nggak Kak, jadi order nggak Kak, itu setiap hari pagi terus. Udah deh, itu konsumen nggak akan pernah nelpon teman-teman lagi atau nggak akan pernah hubungi teman-teman lagi. Itu yang paling penting. Dan note yang terakhir adalah jangan lupa ketahui apa yang diinginkan customer kalian. Jadi ini yang paling penting teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya customer yang bingung mau memilih produk apa, misalnya nih bingung memilih produk apa, silahkan teman-teman memberikan opsi yang terbaik untuk masalahnya dia. Misal nih, saya punya diabetes, saya punya ini gitu. Silakan teman-teman harus jujur dengan produk ini. Jadi produk A itu manfaatnya ini Kak, tapi kerugiannya di sini. Yang produk B itu manfaatnya ini Kak, kerugiannya di sini. Misalnya seperti itu. Produk C ini misalnya manfaatnya di sini Kak, kerugiannya di sini. Nah itu paling penting harus diungkapkan oleh ke konsumen teman-teman. Kenapa? Biarkan konsumen itu tahu apa yang harus mereka beli, dan mereka akan pasti menanyakan, menurut kakak lebih bagus yang mana. Nah ketika konsumen itu mengatakan seperti itu, silahkan kalian bisa menglosingkan produk kalian terhadap konsumen tersebut gitu ya teman-teman ya. Itu paling penting sih. Terus yang kedua adalah ini paling penting sih, ini yang paling penting. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya ada konsumen minta diskon. Jadi nih misalnya ada di mana nih? Wow, baik banget. Ini aku baca dulu ya. Apa nih? Wow, banyak banget yang bergabung. Ada Kak Justina, ada Kak Frida, ada Kak Nita, ada Kak Nulia, ada Kak Ika, ada Kak Ratna, Kak Vita, Kak Fitri gitu. Ini bener nih kata Kak Fitri, betul, kalau konsumennya nyaman sama kita pasti akan diorder lagi. Itu bener banget. Ini pernah saya kan sebelum saya bergabung dengan tim Roswi, saya pernah meriset sesuatu tentang masa menjadi customer service ya. Nah kalau misalnya konsumen itu nyaman, pasti kan dia repeat order terus tanpa jeda sih, tanpa dia berpikir kedua kalinya gitu. Apalagi mereka akan selalu nge-save nomor teman-teman semuanya gitu ya. Kalau misalnya konsumen itu udah nge-save nomor teman-teman, itu pasti aman. Karena apa? Mereka akan selalu repeat order ke teman-teman semuanya gitu ya.
Terus hai Mbak Nisa, oh hai Pak Kiano, hai Mbak Nisa, hai Pak Kiano, gimana Pak Kiano kabarnya, baik kan Pak? Pasti baik dong. Kak Zoroto Khairah, berpikir positif dulu. Iya bener. Kalau misalnya teman-teman, ini bener banget Kak Zoroto, Kak bener gemes aku. Ini bener kata-kata Kak Zoroto. Kalau misalnya kita harus berpikir positif terlebih dahulu. Iya, ketika ada konsumen datang, silahkan teman-teman harus berpikir positif. Ya jangan sampai negatif. Ya itu pesan saya. Kenapa? Itu karena penting banget. Kalau misalnya berpikir negatif, maka pasti konsumennya akan hilang. Percayalah sama saya. Itu ya. Taiwan hadir. Gila, Taiwan hadir. Oh my god. Kak Ami stokis NASA. Wow. Hai Kak Ami. Ya ampun, keren banget. Jauh banget dari Taiwan. Ada Kak Dita kembar NASA. Bener banget Mbak, selalu dibandingin. Itu gak masalah. Teman-teman harus positive thinking ya. Kalau misalnya itu dibandingin, note saya tadi, jangan pernah ngejar-ngejar konsumen atau jangan pernah membohongi konsumen, itu ya. Terus yang selanjutnya adalah jangan pernah teman-teman sampai takut customer itu nggak closing produk kita gitu ya. Karena apa? Kalau teman-teman berikan kenyamanan terhadap konsumen, itu pasti akan konsumen akan rasa nyaman dan akan merasa bahwa aku lebih seneng dengan CS ini deh. Aku lebih senang dengan produk ini. Karena apa? Saya yakin pasti dia akan menghubungi teman-teman semuanya. Gitu. Apa nih lagi? Kak Siti, assalamualaikum Mbak. Maaf telat ikut belajar. Nggak apa-apa. Nggak ada yang telat kok. Tenang aja. Oke. Ada lagi nih. Ada Pacitan hadir, maaf telat, nggak apa-apa, nggak ada yang telat kok, tenang aja. Oke, terus aduh Kak Pantas NASA, semangat pagi Kak, Karanganyar hadir, maaf telat baru dari rumah sakit. Kenapa? Sakit apa? Kak Pantas NASA sakit apa? Boleh loh share ke sini. Kenapa? Hayo, sakit apa? Ada Kak Ratna Kristal Egg, bener banget Kak, bener apa ya nih? Bener apa nih? Itu ya. Terus ada Kak, mana nih? Kak, tadi mana sih? Kak Fedrich Hak Fajar Insan Merdeka Passion. Sepakat Mbak Nisa, bener. Harus sepakat ya, gitu. Oh ini nih. Ini ada pertanyaan nih teman-teman, ini paling penting. Kak Muntamah NASA, Kak mau nanya gimana kalau konsumen saya tawarin produk NASA tapi bilangnya udah pernah coba dan katanya malah rusak, beruntusan kulit muka rusak. Ya gimana kita tanggapi ya Kak? Oke. Untuk kamu Taman NASA, untuk pertanyaan seperti ini, silakan tanyakan kepada konsumennya. Sebelumnya saya boleh tahu Kak, sebelum menggunakan produk NASA, menggunakan produk apa ya Kak? Seperti itu. Kenapa? Karena setiap kondisi, mungkin kondisi kulitnya ketika menggunakan, mungkin dulu menggunakan kimia, habis itu dia menggunakan produk NASA ya, gitu, yang lebih herbalis. Mungkin ada namanya detox tubuh dan beruntusan detox tubuhnya itu keluar semua gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan pernah merasa bahwa ini kakaknya menjatuhkan banget sih untuk produk aku. Jangan pernah ngerasa seperti itu ya. Tapi tanyakan dengan baik-baik. Oke Kak, boleh saya tahu sebelumnya kakak pakai produk apa ya? Pertama. Kedua, sebelum menggunakan produk NASA, kira-kira kakak pakai produk apa ya? Agak ada yang mau nyiapin makan. Gitu. Jadi jangan sampai biarkan si konsumen tuh curhat ke teman-teman semuanya apa yang mereka rasakan setelah menggunakan produk NASA yang sebelumnya mereka gunakan. Dan ketika dia sudah curhat dan mereka sudah konsumen tuh sudah curhat dan teman-teman tuh sudah mendengarkan, silakan berikan solusi yang terbaik buat dia. Jangan sampai teman-teman memberikan solusi yang tidak tepat, seperti misalnya ada beberapa produk yang memang ada harga murah dan harga mahal, tapi dengan kondisi misalnya nih, dengan kondisi keluhan mereka, silahkan berikan produk yang memang bagus untuk menghilangkan si keluhannya si konsumen tersebut, gitu ya. Oke, ada lagi. Oke, saya ini mau buka sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman kalau mau tanya jawab tentang masalah konsumen, silakan tanya ke saya akan selalu jawab. Dan saya, ini kebetulan jam berapa sih? Oke, lagi udah 1 jam ya teman-teman ya. Silakan teman-teman
Silakan teman-teman bisa tanya jawab sama saya masalah konsumen atau yang sering tanyakan oleh teman-teman semuanya. Ini oke Kak Neik Enik Nasa, seneng banget lihat live-nya Kakak Nisa, smart, ilmunya bagus banget. Makasih, ya ampun gitu. Kenapa sih? Ini ada beberapa alasan sih. Kemarin tuh sempat ada beberapa teman saya menanyakan kenapa sih saya share. Ini kan riset saya ya, riset tentang masa jadi customer service. Nah itu banyak banget. Maaf ya ada iklan. Jadi banyak banget teman-teman saya nanya kenapa sih kamu memberikan informasi-informasi penting tentang riset kamu dan segala macam. Saya bukannya merasa menjadi orang yang paling pintar, tapi saya ingin berbagi informasi dan berbagi ilmu kepada teman-teman. Jadi nggak cuma saya yang pintar, tapi semua orang yang mendengarkan saya itu semua jadi pintar, seperti itu. Gitu ya. Oke, ada siapa lagi nih? Oke, Pak, selamat. Oke. Ada Kak, ada pertanyaan nih. Musarofah, Kak mau tanya, konsumen udah list order, kita bilang nih rekening saya, terus dia bilang besok gimana cara baiknya ya kita menanyakan kapan bisa ditransfernya? Oh gini, saya nangkepnya dia udah order ya, berarti ya udah order, terus habis itu teman-teman ini ya kan nomor rekeningnya tapi nggak ditransfer gitu ya, terus habis itu kalau dia nanya dia selalu bilang besok dan besok, gimana cara baiknya dan kita menanyakan kapan bisa transfernya. Oke, kalau misalnya memang ada konsumen seperti itu, bilanglah seperti ini, kakak, misalnya namanya siapa ya, KA, nggak apa-apa kok Kak kalau misalnya belum bisa transfer sekarang, tetapi kami mohon maaf ya kalau misalnya untuk list ordernya akan kami berikan kepada barang teman-teman yang lain, soalnya ada beberapa teman-teman yang lain yang mau mau mengorder produk saya yang A, B, C, D karena lagi inden Kak. Gimana Kak kalau misalnya Kakak mau lepas list ordernya juga nggak apa-apa kok, saya nggak ada masalah gitu ya jawabnya ya. Jangan sampai ngejar-ngejar Kak, jangan pernah sampai ngejar-ngejar nanya Kak kapan bisa transfernya, itu pasti dia akan lari dan bahkan mereka nggak akan balas WA teman-teman atau hanya nge-read aja WA teman-teman gitu ya. Oke. Terus Kak Ulfa, luar biasa Kanisa, jus pokoknya sampai gemes, pengen niru cara ngomongnya kok enak banget ya. Saya aja ngomong belepotan, gimana bilangnya enak. Oke Kak Bintang Nasa, luar biasa sharingnya ya Kak. Sama-sama. Apa nih? Oke, terus ada yang lain. Hilang. Oh, ada Kak Eka Kristanasa. Wah, keren banget ilmunya Kak Nisa, cantik. Makasih, sama-sama. Oke, untuk sesi tanya jawab, ada lagi yang mau nanya? Saya nanti biar saya bantu jawabnya. Oke. Ada yang nanya nih, Ratna Kristal X, membuat servis yang nyaman agar konsumen puas dengan pelayanan dan setia dengan all shop kita. Bener banget, itu bener banget. Makanya buatlah servis yang nyaman, pasti saya yakin mereka akan selalu order. Dan jangan sampai teman-teman jadi negatif thinking, paling minggu depan nggak order, jangan sampai kayak gitu ya. Pasti saya yakin 2-3 minggu kemudian mereka akan order di tempatnya kakak, gitu ya. Gue ngomongnya cepet banget ya kayaknya ya. Oke, ada namanya Ana Sadriana. Mbak, pernah saya panggil kakak sama calon customer, malah protes bilangnya jangan panggil kakak, saya harusnya panggil kakak. Hah? Sebentar, Mbak, saya panggil kakak sama calon customer ya, oke. Malah diprotes bilang jangan panggil kakak, saya yang seharusnya panggil kakak, jadinya tidak enak lagi panggil kakak sama calon customer yang lain. Oh oke. Jadi gini, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senang dipanggil kakak, ada yang senang dipanggil bunda. Nah, ketika misalnya teman-teman itu mengatakan memanggil kakak dan ada konsumen tidak suka, ungkaplah kata maaf, ya. Ungkaplah kata maaf. Oh maaf kak, kalau ada perkataan saya tidak mengenakan di hati kakak, kalau boleh saya tahu, kira-kira saya akan lebih baik memanggil kakak atau memanggil bunda ya. Nah, kayak gitu ya caranya ya. Kalau misalnya dia bilang, oh jangan bunda deh, panggil ini aja, misalnya gitu. Nah, mulai dari situlah kakak silahkan, mulai dari situlah kakak Kak Ana, Mbak Ana itu mulai memanggil dia dengan sebutan apa yang dia inginkan gitu ya.
Oke, Kak Muntamah Nasa. Oke, terima kasih banyak Kak, jawabannya luar biasa. Alhamdulillah. Terus ada lagi. Ada Kak Sita nih ngomong, membangun kedekatan dan memberikan kenyamanan pada calon konsumen Kak, tapi kalau perempuan, tapi kalau laki-laki tuh gimana tuh? Gitu. Oke, untuk konsumen laki-laki dan perempuan tuh memang berbeda ya. Terkadang cara berpikir laki-laki dan perempuan tuh juga berbeda teman-teman. Nah, kalau misalnya dapat konsumen laki-laki, silahkan panggilnya tetap kakak. Ketika dia bilang jangan panggil kakak dong, panggil mas aja, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sih sebenarnya agak resiko apa ya, kadang kita juga nggak nyaman sih sebagai customer terutama kita sebagai customer perempuan, terkadang customer kita terhadap customer kita jadi customer service, apalagi jadi perempuan, pasti nggak nyaman kalau dapat konsumen laki-laki gitu ya. Nah, sebenarnya itu nggak ada perbedaan antara membangun kedekatan, memberikan kenyamanan terhadap laki-laki atau perempuan. Nah, sebenarnya yang terjadi itu adalah terhadap diri kita sendiri, kita yang nggak nyaman, bukan konsumennya yang nggak nyaman. Biasanya kayak gitu. Tetap aja panggil kakak, jangan panggil lainnya, tetap panggil kakak. Hai kak, gimana kabarnya? Misalnya dia repeat order lagi ya gitu, cowok gitu, jawab aja misalnya misalnya dia nanya nih, kak aku order A, bisa nggak, bisa gitu kan. Hai kak siapa, misalnya namanya Kak Bimo gitu. Hai Kak Bimo, gimana kabarnya gitu. Mudah-mudahan selalu baik ya, misalnya begitu kan. Oke kak, kita coba ya, kita coba. Oke kak, orderannya kita list dulu ya gitu. Jadi tetaplah memberikan kenyamanan terhadap konsumen, biarpun untuk laki-laki atau perempuan ya. Terkadang memang saya tahu banget customer service perempuan tuh kadang nggak nyaman dengan laki-laki, tapi sebenarnya nggak ada perbedaan antara laki maupun perempuan gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya tergantung pada kita sendiri, kita mau memberikan kenyamanan seperti apa terhadap konsumen laki-laki, tapi ada batasannya ya kalau laki-laki gitu. Oke, teman-teman jangan takut bertanya di seputar tema ini ya. Jika tidak dijawab langsung di live, nanti akan dijawab di wall. Betul. Nanti kalau teman-teman bertanya, Mama mau bingung mau tanya apa, silakan tanya di komen, nanti saya bantu jawab ya, langsung di wallnya. Oke, ada Kak Nulia Nasa, dia nanya, biasanya gini mbak, ada teman yang mau diajar bisnis A dari A sampai Z, join di produk lain, pengalaman. Oh, nggak perlu takut, nggak apa-apa Kak Nulia Nasa, jangan perlu takut, positive thinking aja. Mungkin dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan keuntungan dari join dengan NASA. Itu nggak masalah, tenang aja. Karena apa? Kalau misalnya dia pindah ke join produk yang lain, jawab aja, oh oke kak, misalnya seperti itu. Misalnya, oh oke kak, mudah-mudahan ketika join di sana selalu diberkahi ya, diberkahi ya, selalu diberkahi ya, selalu lancar rezekinya dan segala macam. Itu nggak masalah. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya dia nggak join tempat kita. Karena apa? Mungkin mereka ada pertimbangan sendiri. Kita positive thinkingnya seperti itu ya gitu. Jadi nggak perlu takut, pasti nanti setelah dia pergi pasti akan berapa hari kemudian pasti ada yang mau join lagi gitu. Jadi nggak perlu takut ya gitu. Oke. Sharingnya enak dipahami, makasih kak. Ya ampun Kak Ariana, dari mana saya bisa dipahami, orang aku ngomongnya belepotan semuanya. Oke Kak Zorotul Koiro, lope pokoknya Manisa gitu. Maaf ya, saya izin minum dulu bentar aja, haus banget cuy. Maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku selama live itu biasanya harus ada minuman, harus ada minum. Karena apa? Karena kalau aku nggak minum biasanya konsen saya langsung hilang. gitu ya. Oke, terus ada yang nanya lagi nih, mungkin bisa saya bantu. Bener, nah ada yang Kak Triwahyuni, kak kecepatan nih kalau ngomong, bener banget. Jadi tuh kadang tuh aku menyadari sih kalau misalnya aku kurang minum itu cepet banget ngomongnya. Nanti kita ulangi lagi ya. Kalau misalnya ada yang untuk Kak siapa nih, Kak Triwahyuni, kalau ada yang bingung silakan bisa tanyakan ke live ini ya, mungkin bisa saya jawab gitu ya. Kak Wulan Cahyani, terima kasih Kak Nisa, luar biasa ilmunya. Sama-sama. Oh my god. Lagi
Kak Zuriyah Nani Herbes Nasa, luar biasa Kak ilmunya, cara penyampaiannya pun enak, alhamdulillah. Oh oke. Kak Frida, ada Kak Frida nih. Kak, kalau menjelaskan terkait manfaat testimoni atau keluhan lebih baik via chat atau telepon ya, soalnya kalau chat banyak banget capek ketiknya. Oh ini nih paling penting. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanyain masalah capek ngetik masalah manfaat, testimoni, dan keluhan, silakan teman-teman siapkan sebuah note di HP atau di komputer atau di laptop, note tentang manfaat, testimoni, dan keluhan. Jadi kalau misalnya ada yang nanyakan masalah, Kak manfaatnya produk ini apa sih? Tinggal copy paste aja dari note tersebut terus masukkan ke dalam chat. Gampang kan? Gitu. Jadi nggak usah chat banyak kayak gitu. Jadi teman-teman juga copy paste gitu aja. Itu lebih gampang teman-teman, gitu ya. Bentar. Sebenarnya Mbak jangan cepet-cepet dong ngomongnya. Iya maaf ya, tadi tuh saya tuh lagi nggak minum. Jadi tuh kalau nggak minum biasanya otak saya blank dan tuh ngomongnya cepet banget gitu ya. Aku pelanin ya ngomongnya. Terus ada Kak Eko Zulkifli. Agak mundur dikit dong Mbak, agak lebih eye catching. Oh my god, eye catching. Oke, tak mundur ya, tak mundur. Soalnya tadi kenapa aku maju-maju, banyak iklan di belakang saya. Nanti kelihatan dong. Gitu ya. Ini siapa sih? Bentar deh. Eko Zulkifli. Oh Pak Eko. Ini Pak Eko ya? Iya bener nggak sih? Iya kayaknya deh, nggak tahu. Ih ya ampun. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ulfa Mala. Kalau konsumen protes kok mahal mentol? Nah, maksudnya? Sebentar. Kalau konsumen protes kok mahal toh? Oh, kok mahal toh? Dan dia bandingin harga kemarin di order di, maksudnya dia bandingin harga kemarin order di A lebih murah, kita jawabnya gimana? Itu mah gampang jawabnya. Gini, baik Kak, menurut Kakak ini agak kemahalan ya produk kami, misalnya seperti itu. Kalau boleh tahu, Kakak di order di A itu dapat harga berapa ya? Nah, kalau dia jawab nih, aku dapat harga order 180.000 gitu. Oh baik Kak, kalau harga 180.000 itu sebenarnya harga yang bukan bahasa gimana ya? Harga yang bukan bukan gimana ya? Harga yang bukan, bahasanya kok bahasa itu apa ya? Aku lupa deh. Jadi gini nih, jawabnya gini aja. Hai Kak, kalau boleh tahu order di A tuh order di A itu harganya berapa ya? Misalnya dia jawab 250 gitu. Oh baik Kak, memang untuk harga di tempat kami misalnya gitu harganya 300.000. Harganya memang lebih mahal Kak, dikarenakan A, B, C, D, E, F, G. Tetapi Kakak kalau misalnya order tempat saya dapat bonus ongkir loh Kak. Gitu. Dapat bebas ongkir gitu caranya teman-teman, gitu ya. Nah saya yakin pasti dia, oh iya bebas ongkir, oh oke, gitu caranya. Oke, ada yang nanya nih, Kak apa nih? Kak, jika customer sudah memakai produk hingga sudah repeat order 3-4 kali tapi hasilnya masih nihil, bagaimana ya Kak? Bagaimana cara menjelaskannya? Oke, saya tanyakan pertama adalah dia sebelumnya itu keluhannya apa? Nah itu yang paling penting. Kedua, dia itu tipe orang yang seperti apa? Apakah memang kondisi tubuhnya itu big size atau yang dia standar-standar aja? Kalau misalnya dia ukurannya big size, kalau untuk produk-produk minuman ya, itu biasanya penyerapannya akan lebih susah ya dibandingkan orang yang size-nya agak lebih kecil gitu. Nah, teman-teman coba tanyakan kepada konsumennya dan lebih tahu ketika dia mengorderkan si produk ini gitu ya, produk ini itu tuh ada efek sampingnya nggak yang dia terima gitu ya. Kalau misalnya dia ada efek samping yang diterima, silahkan ganti produk lainnya yang memiliki manfaat yang sama, seperti itu ya teman-teman ya. Lagi azan. Betul Kak, risih kadang. Oh Kakak Sita nih, betul. Aduh, nggak enak nih ada azan. Saya mau sholat Jumat. Oke, ada Kak Sita nih.
Betul banget Kak, risih dan kadang tidak nyaman kalau konsumennya laki-laki. Iya, itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri sih sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak risih sama konsumennya biarpun itu laki-laki, itu tetap aja sama gitu. Jadi coba deh teman-teman, Kak Sita untuk lebih terbuka dengan konsumen laki-lakinya, dan anggaplah mereka tuh konsumen perempuan gitu caranya gitu ya. Kak Fedrit Al-Fajar Insa Merdeka Passion gitu. Maaf ya kayak lagi bete ya sama saya karena omongan saya gak cepet belibet dan segala macam gitu ya. Terus ada lagi sih. Terima kasih Kak masukannya, sama-sama. Masih. Ada lagi nggak ya? Ada lagi? Apa? Mantap Kak Eko nih. Mantap, lanjut, mohon kalau mengisi materi ditegur kalau ada pemateri yang smoke saat memberi materi. Hah, maksudnya? Kenapa? Kenapa ini? Aku nggak tahu ding. Oke, terus lanjut. Kak Ida Wahid, yes banget Manisa, pokoknya selalu positive thinking ya dengan konsumen, doakan aja dia selalu jadi konsumen pelanggan. Bener banget, itu bener banget. Jadi teman-teman tuh nggak perlu takut kalau kehilangan konsumen ya, terutama itu yang paling penting. Terus, nih ada Kak Munta Manasa. Kak, tanya lagi dong, gimana kita menanggapi orang tertarget untuk gabung? Jawabannya kapan-kapan aja ya Kak, udah jual berbagai produk kosmetik nggak laku. Gimana kita menanggapi kakak? Apakah sama SMA dengan nanti saya koleksi kembali? Maksudnya gimana ya nih? Gimana kita menanggapi Kak? Apakah sama dengan yang lainnya? Nanti saya koreksi kembali. Oh gitu. Gini, kamu tanyain dong ke dia, Kak selama ini kakak tuh kalau jualan itu lewat apa, digituin. Kalau misalnya kakak cuma jualan di Facebook, nanti saya ajarin deh. Kalau misalnya gabung di tempat saya ajarin gimana cara berjualan di semua media sosial gitu. Dan yang pastinya targetnya kakak akan lebih tertarget sehingga sering banget closing nantinya. Gitu caranya, oke? Tuh, terus Musarofah, Kak mau tanya, kita udah kenalan, udah sering masih gimana sih? Oke, Kak mau tanya, kita udah kenalan, udah sering chat juga, kata-kata yang bagus udah menawarkan produk NASA dan bisnis NASA biar dia tetap nyaman sama kita. Makasih ya Kak. Maksudnya tips and trick gimana caranya dia kata-kata yang bagus buat menawarkan produk NASA ya. Itu berarti teman ya, teman dan kenalan ya gitu, biar dia tetap nyaman sama kita. Oke. Kalau untuk masalah itu, berarti kan teman-teman itu pengen banget dia jadi reseller ya, reseller, mitra usaha juga bareng sama teman-teman semuanya. Nah itu sebenarnya sih gampang banget. Kalau misalnya teman-teman itu bingung mau ngomong apa sama temennya itu atau kenalannya itu untuk menawarkan produk NASA. Tanyakan yang pertama adalah, Kak sebelum Kak misalnya nih namanya Ani gitu ya. Hai Kak Ani, kalau saya boleh tahu selama ini sibuk nggak, kerjamu tuh monoton nggak sih? Misalnya dia kerja ya gitu, kerjanya monoton nggak sih, capek nggak sih kerjanya, misalnya kayak gitu. Terus dia bilang capek banget kerjanya, aku tuh malah bingung, aku pengen, pasti dia akan curhat ke teman-teman, pasti dia akan curhat ke Kak Musarofah. Ya ini aku pengen A, B, C, D, B, bla 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 gitu kan. Nah disitulah teman-teman posisinya bisa menawarkan untuk bisnis NASA. Misalnya nih, Kak sebenarnya nih aku tuh pengen banget ngajak kamu ke suatu bisnis ya, itu bisnisnya bagus banget misalnya gitu. Namanya tuh bisnis NASA. Dia tuh kita diajarin jualan online, terus kita berikanlah manfaat atau berikanlah sebuah keunggulan dari bisnis NASA tersebut gitu ya. Jangan diberikan negatifnya bisnis NASA gitu ya teman-teman ya. Pasti dia akan nyaman. Misalnya pasti dia akan jawab, kalau misalnya ke teman-teman ngomong keunggulan bisnis NASA, pasti dia akan jawab, oh iya, itu gimana ya Kak caranya gitu. Itu pasti akan ada ngomong seperti itu gitu ya. Aduh, bentar ya aku minum dulu. Oke lanjut. Ini ada Kak Dunia NASA, luar biasa ya Bun saya, terima kasih semuanya, sama-sama. Oke.
Mbak Atik Swasminasa, Mbak energik banget deh. Salam kenal Mbak, sama-sama. Hai, sama-sama. Ada Kak Dita Kembanasa, Mbak lucu banget, materinya luar biasa, alhamdulillah. Ada Kak Fedik Fajar Hinsan Mardeka. Oh Kak Nisa yang baik hati dan gak sombong. Oh iya dong, aku emang gak sombong. Aku mau baik hati. Oke, ada Kak Siska Nasa, menyenangkan, renyah jawabannya bisa dicontoh, luar biasa. Ada Kak Alifa Mantul, luar biasa materinya, alhamdulillah. Ada Zaina Effendi, belum azan Mbak, baru jam 11. Iya tapi di sebelahku ada yang azan. Kok ada yang azan, ada yang baca Quran, jadi kan gak enak gitu. Ada Kak Andi Nasa nih, Kak bagaimana caranya menjelaskan produk khusus pria ke konsumen pria ketika dia menanyakan cara penggunakannya? Mohon penjelasannya J. Ini ya paling ini pertanyaan paling bagus kalau menurut aku. Karena Kak Andi Nasa tuh laki-laki, ini perempuan nih ya. Pasti bingung mau memberikan percontohan apa kalau misalnya ke laki-laki gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk produk khusus pria ya, dan itu konsumen pria, silahkan teman-teman beranggaplah menjadi seorang dokter. Itu benar terjadi karena apa? Ketika teman-teman ya itu sebenarnya sih kalau masalah organ-organ dan itu organ pria gitu kan biasanya tuh kita masih hal tabu ya, tapi kalau misalnya kita beranggapan menjadi seorang dokter maka itu kan tidak akan menjadi hal tabu gitu. Jadi teman-teman silakan menjelaskan serinci mungkin seperti dokter gitu. Atau nih misalnya nih produk khusus pria tuh apa sih di NASA? Gue lupa deh. Misal ya produk A gitu ya. Nah silakan teman-teman beranggaplah menjadi seorang dokter yang memberikan informasi kepada pasiennya gitu. Misalnya, oh Kak sebenarnya untuk produk A gitu itu caranya seperti ini. Nah dioleskannya dari ini sampai sini gitu. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena apa? Karena pasti teman-teman nggak akan risih kalau menganggap teman-teman sebagai dokter gitu. Atau tenaga medis gitu. Biasanya seperti itu. Karena terkadang kita yang kalau misalnya tidak bisa menganggap diri kita bukan sebagai tenaga medis sih, kita tidak terbiasa menggunakan hal-hal atau berbahasa yang menjadi hal tabu di Indonesia gitu. Biasanya kita akan risih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, Kandinasa. Ada Kak Sita nih, Kak mau tanya lagi. Di Kak Sita mau banyak tanya. Nggak apa-apa deh Kak Sita, aku senang kok banyak tanya. Oke nih Kak mau tanya lagi, ada yang sudah mau daftar jadi member. Nah apa sih soal member ini cuek-cuek terus, tapi sebenarnya dia maunya daftar. Nah caranya gimana tuh? Soalnya tiap kali dihubungi jawabannya iya terus. Apakah harus tinggal atau bagaimana? Oh jadi dia itu udah mau daftar tapi dia tuh cuek terus ya. Oke gini, jawablah gini. Misalnya Kak Ani gitu ya. Namanya Kak Ani gitu. Hai Kak Ani, assalamualaikum, misalnya gitu kan Kak. Kalau boleh tahu kakak tuh ada kesusahan apa sih atau ada pertimbangan apa? Kalau misalnya kakak itu tidak ingin gimana ya bahasanya? Jangan gitu deng. Gini Kak Ani, assalamualaikum, misalnya kayak gitu. Kak boleh loh, kalau boleh saya tahu apakah kakak ini masih pengen daftar sebagai member NASA ya, misalnya seperti itu. Terus dia bilang masih kok, misalnya gitu. Oh baik Kak, kalau misalnya masih boleh nggak sih Kak saya tahu sebenarnya pertimbangan apa ya kakak selama ini kakak kok nggak jawab terus pertanyaan saya. Kalau misalnya kakak masih ragu dengan bisnis NASA, nggak apa-apa Kak, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa Kak, kakak boleh kok mempertimbangkan lebih jauh dan mempertimbangkan lebih matang-matang lagi. Kakak perlu waktu buat mempertimbangkan itu semua gitu caranya ya. Terus jangan pernah menghubunginya lagi, jadi tunggu dia sampai menghubungi gitu. Tapi sebelum dia menghubungi, silakan teman-teman juga misalnya menawarkan bisnisnya ke teman-teman yang lain ya. Jangan fokus pada satu orang gitu ya. Gitu Kak Binti Rifana Samarisa lucu ya, gemasnya jadi senang dengan menterinya. Wah lucu. Oke. Terus ada Kak Suhati Nasa, luar biasa Kak, ilmunya mudah dipahami, alhamdulillah ya. Nuzul Mahmuda tertarik banget, alhamdulillah. Terus ada Kak Muntama Nasa, terima kasih Kak jawabannya, sama-sama. Oh ini ada Kak Ana nih.
Kak mau tanya, ada konsumen minum Rospi tapi katanya udah habis 1 box tapi tidak kelihatan khasiatnya. Misalnya macam seperti yang diinginkan karena sudah lama tidak. Oh oke. Kasusnya ini berarti dia udah lama nggak head ya gitu. Nah ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada konsumen kakak Ana gitu. Yang pertama adalah sebelumnya ada iklan ada iklan gitu. Jadi yang sebelumnya pertama adalah tanyakan pada dia sebelum dia melahirkan atau sebelumnya apakah dia itu menggunakan KB itu ya pertama. Kedua, apakah dia ukurannya badannya tuh big size gitu ya atau ya big size itu subur, gede dan obesitas gitu. Yang ketiga adalah dia sebelumnya konsumsi Roswinya itu berapa kali sehari gitu ya. Rina Rahayu luar biasa mbak, semangatnya lost doll, nggak rewel, materinya jos. Oh ya ampun baik banget. Halo Mbak Nisa, semangat pagi, maaf telat baru buka web. Nggak apa-apa Kak Rati, lanjut aja, nanti diulang-ulang terus aja, oke? Gitu. Kamu Sarofah, terima kasih Kak jawabannya. Pokoknya harus putar ulang, cepet banget ngomongnya. Jos luar biasa Kak ilmunya. Maaf ya, kalau misalnya aku ngomongnya cepet-cepet, soalnya kalau nggak ngomongin cepet-cepet, otakku biasanya blank. Biasanya blank gitu. Gitu ya. Ini jam berapa sih? Ih, udah panas HP ku. Oh, udah habis panasnya. Oke, terus ada betul nggak ada yang tabu ya Kak? Bener. Ingat pada saya sekarang masalah seks, masalah organ kewanitaan, masalah organ kelaki-lakian itu nggak ada yang tabu sekarang ya. Gitu ya. Terus ada Kak gimana caranya meyakinkan customer untuk pakai produk NASA? Misalnya untuk penyakit yang mau dioperasi tapi sarankan pakai produk NASA tapi ragu. Muntamah NASA. Oke, kalau untuk hal ini saya perlu tahu sih penyakitnya kayak gimana. Dan kalau memang itu benar-benar harus dioperasi, akan lebih baik itu dioperasi dulu sih kalau menurut saya. Karena apa? Kalau misalnya nih memang penyakitnya itu contoh kanker ya, kanker gitu kan, kanker tuh harus dioperasi, misalnya kayak kanker serviks gitu ya. Contoh, kalau misalnya kanker serviks itu kan memang tidak ada penyembuhnya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman membohongi konsumen gitu. Jadi saya perlu tahu nih penyakitnya apa dulu gitu. Kalau misalnya dia tuh contoh kayak kanker serviks, jangan sampai nih teman-teman membohongi konsumen bilang ngomong pakai Rospi bisa sembuh dari kanker serviks, itu nggak bener banget ya. Jadi harus tanyakan dulu penyakitnya apa gitu. Apa nih? Oke Kak, ini apa nih? Mana? Hilang? Oh nih, Kak Sita. Terima kasih Kak atas masukannya. Simple tapi gampang dimengerti. Sam kenal Kak Nisa yang imut. Makasih, aku mah imut emang. Ada Kak Triwahyuni, Mbak Nisa, ada konsumen saya yang dulu pengen daftar member tapi nggak dibolehin suami karena berapa kali gagal di bisnis lain. Nah, konsumen saya sering posting produk NASA yang dia order. Kadang artikel kecantikannya dikirim ke saya untuk diposting. Jadi dia tuh sebenarnya pengen daftar member tapi dia itu nggak dibolehin suami karena berapa kali gagal di bisnis lain. Oh gini, kalau misalnya ini bener sih banyak banget deh yang nanya kayak gitu. Jadi gini, kalau misalnya ada suami yang memang nggak bolehin teman-teman, nggak bolehin istrinya untuk join di suatu bisnis, itu sebenarnya tergantung pada bisnisnya masing-masing. Nah coba teman-teman berikan manfaat dan uang lingkup bisnis tersebut, misalnya ruang lingkupnya bisnis tersebut itu online atau offline. Kalau misalnya online, berikanlah sebuah unggulan, yaitu kalian tuh sering banget memberikan informasi-informasi penting tentang online. Misalnya ada pelatihan A, B, C, D, E, F, G, dan pelatihan itu biasanya membantu teman-teman untuk mendapatkan konsumen. Jadi biasanya kalau laki-laki itu kan tipe orangnya logika ya, bukan pakai perasaan gitu ya. Jadi kalau misalnya suaminya itu diberikan secara logika, pasti akan di-ACC. Gitu caranya. Kak Andi Nasa, terima kasih Kak Nisa, jawabannya jos tenan. Alhamdulillah.
Ada Kak Muntah Manasa nih, penyakitnya di misfinya ada tumbuh daging dan ada bintik-bintiknya kayak jerawat gitu Kak. Oh oke. Itu berarti jerawat ya, bukan jerawat, itu berarti kutil kelamin ya, kutil kelamin itu. Nah Kak Muntah Manasa gini, silakan teman-teman, silakan si konsumen itu dia harus memberikan hasil labnya dari hasil yang dia periksa itu. Kenapa? Karena kalau misalnya itu memang kutil kelamin, itu sebenarnya masih bisa dibantu oleh Rosvi sebenarnya. Tetapi kalau misalnya itu bukan kutil kelamin dan tuh hasil labnya berbeda, itu mungkin memang harus dioperasi seperti itu. Gitu ya. Oke, terus ada Kak Bella, yes Manisa, sama-sama. Di belakangku banyak iklan. Oke, terus ada Kak Triwahyuni, makasih Manisa, sama-sama gitu. Oke, udah aku jawab semua ya, atau ada yang naik lagi nih? Saya kasih waktu lagi sekitar 10 menit deh, 1,5 jam deh. Ih, gila, aku udah 1,5 jam cuy, live. Kasih 10 menit lagi ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, ada Kak Suyana Herbalis, salam kenal Kak, Kak asik banget, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, lanjut. Ada Kak Binti Rif Manasa, Mbak ada mitra saya yang kena miom, tapi organnya nggak mau. Oh orangnya, aku organnya. Orangnya nggak mau dioperasi, orangnya inginnya berobat herbal. Kira-kira kalau minum Rosvi itu gimana ya Kak, dan minumnya berapa kali sehari? Ini dia. Kalau masalah miom, sebenarnya Rosvi itu nggak bisa bantu. Kalau miom itu kan dia daging tubuh ya Bu Binti Rif Manasa. Jadi dia tuh daging tubuh yang muncul di rahim. Nah sebenarnya kalau daging tubuh itu sebenarnya nggak bisa kalau dibantu dengan obat herbal Nasa, terutama Rosvi. Kalau misalnya kista tuh masih bisa dibantu karena kan dia sebuah kantong yang berisi cairan. Tapi kalau miom dia tuh kantong yang berisi daging, jadi memang harus diambil. Dan kalau misalnya miom itu sudah besar dan menutupi rahim, itu akan lebih baik diambil karena sangat berbahaya sih kalau nggak diambil. Itu sih kata dokter Yusri. Gitu ya Bu Binti. Jadi coba tanyakan ke konsumennya itu miomnya sudah berapa senti gitu ya. Oke, Kak Ranum Fitanasa, terima kasih Kak, ilmunya mantap banget. Jatuh. Mantap banget, sama-sama. Jadi gini ya teman-teman, kenapa saya selalu mendekati HP gitu? Karena kan saya nggak pakai kacamata, saya nggak pakai softland. Saya nggak boleh pakai softland sama hamil, jadi itu nggak kelihatan tulisannya teman-teman semuanya. Malum, mata saya nambah. Maaf ya, ada iklannya ayam lewat. Iklan ayam, ada suara ayam soalnya, ada suara pesawat nih sekarang. Malum ya, kalau nge-live di outdoor tuh kayak gitu teman-teman. Oke, ada yang nanya lagi? Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada nih, aku selesaiin ya live-nya teman-teman semuanya. Ada yang mau nanya lagi? Oh iya, tadi aku mau ngingetin aja ya, note yang baru adalah teman-teman, saya minta teman-teman jangan sampai ngejar-ngejar konsumen, itu yang terutama. Itu soalnya tuh kalau ngejar konsumen itu bener deh, itu pasti konsumennya tuh bakal pergi sih dari teman-teman semuanya. Terus yang kedua, jangan pernah takut kalau misalnya customer atau konsumen tuh nggak closing produk kita. Tenang, kalau misalnya teman-teman itu orangnya baik hati, memberikan kebaikan secara tulus, memberikan nyaman terhadap konsumen, aku yakin pasti tuh konsumen bakal balik ke teman-teman semuanya. Gitu ya. Gitu ya, pasti dia akan balik ke teman-teman karena apa? Mereka merasa nyaman dengan teman-teman dan mereka merasa bahwa aduh, mbaknya ini baik banget. Dan jujur lagi, kalau jualan aku mau deh misalnya balik ke mbaknya buat nanya-nanya produk, mungkin aja kok ada yang cocok dengan produk sesuatu gitu ya. Ada yang lagi? Ada yang nanya lagi. Kak Binti, oke Kak Nisa, terima kasih banget, sama-sama ya. Kamu Tanasa, lop. Oke, ada Kak Suharti Nasa, salut, sama-sama. Oke, ada Kak Justina nih, ada yang nanya, untuk pemakaian Rosvi itu baiknya pagi atau malam ya? Atau mau tidur gitu biar hasilnya maksimal? Oke, tergantung pada kondisi keluhannya masing-masing. Kalau misalnya nggak ada keluhan, akan lebih baik kalau misalnya konsumsi Rosvinya itu sebelum tidur, sehari sekali. Tapi kalau misalnya ada keluhan, itu sehari 2 kali. Silakan bisa minum setelah makan, mau pagi, siang, sore, atau malam. Gitu ya teman-teman ya. Oke.
Ada Kak Nusu Mahmuda, dapat saham dari teman kerja dapat saham dari teman kerja Mbak, katanya suaranya cantik. Makasih, salam kenal juga ya buat temennya. Pasti temannya juga cantik. Oh, jadinya temannya laki-laki lagi. Temannya laki-laki lagi gitu. Ada Kak Binti Rivenasa, Kak kalau promil pakai Rospi gimana ya Kak? Nah, kalau untuk promil itu paling penting ya teman-teman. Yang pertama adalah coba cek dulu sebelum minum Rospi, coba cek dulu spermanya laki-lakinya. Kalau misalnya sperma laki-lakinya ada bermasalah, maka promil Rospi juga nggak akan berhasil. Jadi kalau mau promil silakan cek kesehatan sel telur sama sel spermanya. Sel telur sel sperma lagi. Coba cek sel telur sama spermanya. Kalau misalnya dua-duanya sehat dari dokter, is okay gitu tuh bisa pakai promil pakai Rospi. Terutama si perempuannya harus konsumsi Rospi sehari 2 kali dan seringlah minum asam folat ya. Terus yang ketiga adalah kalau bisa makan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Ada iklannya bebek sama ayam, suara ayam tuh ya. Terus ada Kak Frida nih. Oh ya, kalau untuk promil untuk berhubungan badan suami istri silahkan jangan sering-sering, seminggu 2-3 kali, oke? Gitu ya. Terus jangan untuk yang wanitanya jangan pernah stres. Kenapa? Kalau misalnya stres biasanya kalau kepikiran pengen hamil itu nggak jadi santai aja sebenarnya gitu ya. Tuh, terus Kak kalau haidnya nggak ini ada Kak Frida sih nanya tentang masalah Rospi ya. Ada Kak Frida nih, Kak kalau haidnya nggak lancar bisa ya diatasi dengan Rospi, dia belum menikah dan Kak masih remaja gitu. Bisa banget. Rospi itu minimal dikonsumsi yang sudah menstruasi, jadi nggak masalah sih kalau dia mau konsumsi gitu. Asalkan coba aku lihat umurnya, kalau misalnya umurnya 12 tahun atau 13 tahun ya 12-14 tahun lah. Saya sarankan minumnya konsumsinya sehari 2 kali tapi setengah dosis ya, setengah saset dosisnya gitu ya. Ada Kak Moenasa, tepuk tangan gitu ya. Ada Kak Nasa, Kak ada konsumen yang kena kista, minum Rosmia berapa kali sehari ya? Oke, untuk kena kista saya harus tahu kistanya berapa senti. Kalau kistanya lebih dari 5 cm sebenarnya itu harus diambil oleh dokter. Tapi kalau kistanya di bawah 5 cm itu bisa banget minum Roswi. Minimal sehari 2 kali lah, 2-3 kali sehari gitu ya minum Roswinya ya. Kok minimal sehari minum 2-3 kali sehari gitu ya Kak Edik Nasa. Sampai baterai gue habis cuy. Oke, Kak Muklas Adib. Oke siap Mbak, sama-sama. Kamu tahu Nasa. Oke Kak, terima kasih sama-sama. Kamu Sorofa super banget dong. Tuh. Oke. Aduh, banyak juga ya yang nanya ya. Oke, udah jam berapa sih? Oke, 3 menit lagi ya. Kak Ulfa Mala, Kak tanya lagi, adek kan pernah keguguran, bisa promil pakai Rospi nggak? Terus minumnya berapa kali oleh? Oke, untuk perempuan yang pernah keguguran, itu resiko kegugurannya untuk pernikahan, untuk kehamilan kedua itu akan juga tinggi sebenarnya. Nah, kalau misalnya udah pernah keguguran, silakan promil pakai Rospi sehari 2-3 kali setelah dikuretase, dan kuretasinya itu minimal 6 bulan ya. Jadi kalau habis kuretase silahkan 6 bulan. Setelah 6 bulan kuretase minum Rospi 2-3 kali sehari. Terus habis itu perbanyak minum asam folat pertama. Kedua harus perbanyak makan sayur dan buah. Jadi kondisi pola hidupnya kembali sehat gitu ya. Oke. Sudah. Oke, ada Kak Suranti Nasa nanya lagi nih, Mbak kalau untuk promil pakai Rospi bisa nggak sih? Tapi orangnya punya kista. Oke, kistanya berapa senti ya? Kalau saya tahu kalau misalnya kistanya lebih dari 5 senti akan lebih baik itu harus ke dokter sih dulu sih untuk kistanya dulu, untuk dihilangin kistanya dulu. Tapi kalau misalnya kistanya kurang dari 5 senti boleh sih minum Rospi dulu sehari 2-3 kali sehari setelah makan gitu ya, dengan dosis 1 saset gitu. Kak Binti, terima kasih Kak Nisa, bantu banget jawabannya, sama-sama. Oke, kistanya 4 cm Kak. Kistanya 4 cm ya. Kalau kista 4 cm sih masih bisa dibantu dengan Rospi. Silakan konsumsi 2-3 kali sehari setelah makan, dan coba minumnya serutin mungkin. Nanti habis itu berapa bulan kemudian dicek lagi ya ke dokter kistanya udah berapa senti gitu ya. Terus ini lagi juga, silakan ganti pola gaya hidupnya. Harus hidup yang sehat, oke? Gitu ya.
Kak, kalau 18 tahun belum haid, apakah bisa minum Rospi agar bisa haid? Oke, kalau saya boleh tahu, anaknya umur 18 tahun itu agak oversize nggak ya badannya gitu. Kalau misalnya agak big size, kemungkinan besar karena hormonal ya itu teman-teman ya. Jadi memang hormonnya nggak bagus, jadi dia terhambat untuk pola siklus haidnya gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Udah jam, udah setengah jam cuy. Oke, teman-teman, kan udah 1,5 jam. Saya off dulu, saya tutup dulu untuk live hari ini. Mungkin kapan-kapan kita live lagi dan saya akan memberikan tips and trick bagaimana mendapatkan konsumen. Atau aku kemarin sih sempat sering banget dapat pertanyaan tentang masalah bagaimana cara kita mau mendapatkan follower terbanyak itu ya, follower media sosial, Instagram, Facebook, fanpage dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti silakan minta ke Pak Munir minta ke Pak Munir lagi ya, minta ke Pak Munir mau live-nya kapan lagi sama saya. Insya Allah saya akan selalu bisa untuk memberikan informasi. Dan yang pasti kalau misalnya teman-teman pengen banget dapat informasi-informasi penting tentang masalah customer service dan lain-lainnya, silahkan teman-teman bisa join atau bisa add Facebook pribadi saya di Nurulnisa Pertiwi. Nanti biasanya saya akan posting tentang masalah tentang Rospi. Habis itu nggak cuma Rospi sih, bisa aja yang bisa tentang masalah customer service dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Bisa silakan add dulu ya gitu. Thank you, makasih. Bye bye. Ini gimana matiinnya ya? Kan gue jadi bego ya.